Halo, selamat datang di acara podcast kesehatan. Hari ini saya Pardiani Ade ini bersama dengan 3 calon perawat berbakat. Ini bersama Dela, kemudian Fadila, dan Nemesha. Ya, di sini kita akan membahas tentang DBD atau dikenal dengan demam berdarah dengue, ya, yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian kenapa kita membahas DBD ini? Kenapa penting gitu? Karena penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, ya kan? Dimana di lingkungan kita pasti ada nyamuk sehingga mudah sekali ditularkan. Nah, dengan teknologi kesehatan yang modern, ini perawat memiliki peran penting dalam pencegahan dan proses perawatannya. Nah, kita akan mengenal tentang apa itu DBD dan bagaimana bisa menegakkan diagnosanya serta bagaimana penanganannya dengan calon-calon perawat yang handal ini, gitu ya. Ya mungkin dari Neng Dela mungkin bisa diterangkan Neng Dela. Penyakit DBD itu apa sih Neng Dela? Baik, untuk penyakit DBD itu penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Biasanya gejalanya demam tinggi selama 2-7 hari dan yang artinya di sini ada ya, ini kita terganggu kereta ya. Ini ada di stasiun. A few moments later. Kita lanjutkan. Artinya bahwa penyakit DBD ini disertai dengan demam tinggi 2-7 hari. Artinya kondisi 2-7 hari kan butuh monitoring ya, butuh monitoring kondisi umum atau keadaan daripada pasien, terutama untuk tanda-tanda vitalnya. Nah, Neng Fadila, teknologi yang membantu saat ini ya, teknologi yang membantu bahwa pasien ini terkena DBD itu dengan apa nih? baik Ibu, yang pertama ada NS1 untuk mendeteksi dini virus dengue hari pertama gejala. Yang kedua ada pemeriksaan darah lengkap untuk mengevaluasi jumlah trombosit dan hematokrit. Artinya harus diambil darah ya Dea ya. Berarti ada pemeriksaan darah. Karena di situ harus diketahui berapa nilai trombositnya. Karena DBD adalah ditunjukkan dengan nilai trombosit yang rendah, ya, nilai trombosit yang rendah. Kemudian NS1 adalah untuk menunjukkan bahwa pasien tersebut terinfeksi virus dengue apa tidak gitu ya. Artinya bahwa NS1 ini penting ya, NS1 ini penting. Mungkin kalau masyarakat yang belum tahu NS1 ya, NS1 ini adalah tes laboratorium untuk mengetahui bahwa pasien itu terkena DBD apa tidak ya. Kemudian Nemesha, Nemesha calon perawat ya. Peran perawat ya dalam merawat pasien DBD, Neng. Nah, itu seperti apa sih, Neng? Yang pertama ada istirahat total, yang kedua ada minum yang cukup untuk mencegah dehidrasi, yang selanjutnya ada makan makanan yang tinggi protein seperti tahu, tempe, telur, daging sapi dan daging ayam. Yang terakhir ada penggunaan kelambu atau lotion anti nyamuk. Oke, berarti masyarakat butuh edukasi ya, edukasi bahwa ketika pasien itu terkena DBD harus istirahat yang cukup. Kemudian konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi. Kemudian makan makanan yang bergizi, ya kan? Kalau masyarakat ini kan kalau sudah sakit kan tidak makan ya. Ternyata harus diedukasi ya, perawat harus mengedukasi bahwa ketika sakit harus makan tinggi protein. Kemudian menggunakan kelambu ya. Ternyata kelambu ini akan membantu pasien itu melindungi dari gigitan nyamuk. Ya. Kemudian kan tadi demam ya, 2-7 hari ya dengan Fadila ya. Berarti kan harus ada monitor ya, monitor daripada tanda-tanda vital terutama suhu tubuh. Neng Fadila bisa menjelaskan nggak bagaimana nih masyarakat di sana kan? Tidak semua masyarakat kan ke tempat pelayanan kesehatan ya. Bagaimana untuk monitoring suhu tubuh di masyarakat yang terkena DBD? Neng Fadila ya.
Oh ya, Neng Bella bisa menjelaskan Neng Bella. Jadi perawat itu melakukan pemantauan suhu tubuh dengan termometer. Termometer itu ada jenisnya, ada dua, ada digital dan air raksa. Untuk masyarakat sekarang lebih sering menggunakan yang digital. Biasanya digital itu bisa di lipatan aksila dan lipatan paha. Ya. Oke, berarti saat ini ada termometer digital ya. Digital ini yang mudah digunakan di masyarakat. Kemudian kami cara menggunakannya di lipatan aksila. Lipatan aksila itu ada di bahasa masyarakat apa ya? Kalau aksila itu? Ketiak. Ya, berarti ada di ketiak ya. Kemudian berapa lama nih itu dipasang di ketiak? 1 menit. 1 menit, berarti kurang lebih 1 menit. Kemudian setelah itu diambil ya. Itu untuk cara membacanya nih, kan ada suhu tubuh itu ada normal, ada tinggi. Tadi dikatakan kan suhu tubuhnya tinggi. Itu jika hasilnya berapa nih? Kalau untuk demam tinggi, hasilnya itu bisa 40 derajat atau 39. Ya, artinya bahwa kalau suhu itu di atas 38 kan terjadi demam ya, berarti harus dimonitoring ya. Oke. Artinya gini ya, pasien yang terkena DBD butuh dukungan psikologis ya kan, karena tadi demam tinggi, tidak doyan makan, kemudian tadi yang belum kita sebutkan ada bercak merah karena pecahnya pembuluh darah dengan turunnya trombosit ya kan. Neng Fadila bisa menjelaskan nih sebagai calon perawat nih, dukungan psikologis, peran perawat dalam dukungan psikologis untuk pasien DBD seperti apa? Baik, perawat juga pastinya harus memberikan motivasi kepada pasien dan keluarga, mendengarkan keluhan pasien dan memastikan mereka merasa dilayani selama perawat. Ya, jadi untuk motivasi ya. Iya. Jadi perawat ini memberikan motivasi, tadi salah satunya harus mengkonsumsi air putih yang cukup, gitu kan? Kemudian harus mengkonsumsi makanan tinggi protein, harus istirahat, gitu kan? Harus monitoring ya. Tadi kan selain tanda-tanda vital, trombositnya juga harus dimonitoring tiap hari. Ya. Saat ini kan berarti harus ada sinergi perawat, dokter dalam menangani pasien DBD. Ya. Kemudian gini nih, teknologi saat ini ya, itu kan di masyarakat pasti ada yang populer, ada yang tidak. Masyarakat belum tentu tahu bagaimana cara menggunakan termometer, gitu ya. Nah, tantangannya nih, mungkin siapa nih yang menangani? Indonesia ya. Indonesia bisa menjelaskan nih tantangan dalam penanganan pasien DBD nih seperti apa? Baik Ibu, teknologi ini sebenarnya sangat membantu, tetapi penting untuk memberikan edukasi agar pasien memanfaatkannya dengan tepat. Gitu Ibu. Ya, atau mungkin dikenalkan dengan vaksin ya? Iya. Ya, dengan vaksin. Vaksin apa yang Indonesia yang untuk menangani atau untuk mencegah terjadinya DBD? Pneumonia Ibu. Oke, pneumonia ya. Ini boleh diberikan saat kondisi pasiennya seperti apa? Vaksin. Vaksin itu biasanya diberikan untuk mencegah, bisa diberikan dengan cara sebelum terkena Ibu. Ya, artinya kondisi sehat ya. Iya, Ibu. Jadi kondisi. Jadi kalau sudah terkena ya menembusnya dulu ya. Jangan sampai terindikasi DBD ya kan, atau terdiagnosis DBD tidak boleh divaksin ya. Ya. Kemudian tantangan yang kedua, tantangan terbesarnya yang Fadila bisa menambahkan. Mungkin tantangan terbesarnya keterbatasan akses teknologi, atau banyak kan di daerah terpencil itu akses yang kurang memadai ya. Jadi tidak tersampaikan ya di masyarakat terpencil ya. Artinya perawat punya peran untuk melakukan promosi kesehatan ya. Ya, artinya teknologi ini pasti mendukung ya. Teknologi akan mendukung perawat dalam proses keperawatan. Nanti menegakkan diagnosa, ada NS1 gitu ya, monitoringnya ada monitor digital gitu kan. Kemudian kalau sebelum terkena untuk pencegahannya ya menggunakan vaksin. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang pentingnya teknologi dan peran perawat dalam penanganan DBD. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua tentang
bagaimana DBD itu bisa kita sosialisasikan ke masyarakat. Bagikan podcast ini ke teman, keluarga, jika bermanfaat. Jangan lupa tulis kolom komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa. I used to think that I was